Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kaifa halukum anak-anakku? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita, yaitu tentang hadis. Hadis kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pekan sebelumnya, yaitu pembahasan hadis tentang agama adalah nasihat. Baiklah, sebelumnya mari kita mulai dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah menghafalkan salah satu hadis, dan ada baiknya sebelum membahas kita bacakan terlebih dahulu. An Tamimin ad-Dari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Artinya, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nasihat untuk Allah, kitab Allah, bagi Rasul Allah, para pemimpin umat Islam dan kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, dari sini kita akan memulai pembahasan, dan pembahasan yang kata kunci utama dari pembahasan hadis ini adalah agama sama dengan nasihat. Apa yang dimaksud agama adalah nasihat itu sendiri? Nah, nasihat yang pertama adalah untuk Allah. Yang kedua adalah untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin, dan untuk umat muslim. Bagaimana kita memahami nasihat untuk Allah dan yang lainnya, sedangkan kita mana bisa mungkin menasihati Allah? Nah, dari sini kita harus memahami definisi dari nasihat itu tersendiri. Pertama, definisi dari nasihat adalah merapatnya hubungan seseorang untuk menunaikan hak-hak mereka dengan baik. Ini dilakukan untuk poin pertama. Jadi berusaha untuk merapatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kitab Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian definisi yang kedua sebagaimana ulama sampaikan, yaitu mengharapkan kebaikan orang yang dinasihati, dan ini untuk para pemimpin maupun untuk umat muslim secara umum. Kita akan bahas satu persatu biar lebih paham lagi. Nasihat untuk Allah mengandung makna usaha seorang hamba untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Definisi ini sebagaimana kita tahu adalah makna dari takwa. Takwa yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian yang kedua adalah nasihat untuk kitab Allah, mempunyai arti mencintai Al-Quran sebagai kalamullah. Al-Quran, mencintai Al-Quran tentu saja dengan cara membaca dan menghafalkannya, dengan mentadabburinya, memahami dan mengamalkannya, mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kemudian nasihat untuk Rasulullah mengandung makna senantiasa menjalankan amalan sunnah. Amalan sunnah yang Rasulullah ajarkan banyak. Di antaranya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan beberapa amalan yang bisa kita amalkan sehari-hari adalah salat tahajud, salat duha, salat berjamaah, beristighfar setiap saat, kemudian bertilawah, membaca Al-Quran, menjaga wudhu, dan rajin bersedekah. Beberapa amalan lainnya bisa juga kita amalkan sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat untuk para pemimpin mengandung makna mentaati aturan hukum yang disepakati. Nah, siapakah pemimpin tersebut? Ada pertanyaan besar. Nah, pemimpin di sini mempunyai dua makna, yaitu pemimpin ulama dan umara. Ulama sendiri adalah pemimpin untuk urusan keilmuan agama, kemudian umara yang bersifat atau lebih bersifat sosial dan yang lainnya.
Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu nasihat untuk kaum muslim, mengandung arti al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Begitulah kira-kira sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa nasihat-nasihat yang sudah disampaikan mengandung makna masing-masing. Yang pertama, nasihat untuk Allah mengandung makna meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian nasihat untuk kitabullah adalah belajar dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nasihat untuk Rasulullah mengandung makna mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Kemudian nasihat untuk para pemimpin agar senantiasa patuh dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, nasihat untuk umat muslim agar senantiasa beramal ma'ruf dan nahi munkar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.